Itu semua terjadi dalam sekejap, momen khusus yang paling luar biasa. Namun, pada kenyataannya, momen khusus itu tidak seperti yang lain. Dalam waktu khusus itu terjadi hal yang spektakuler. Alola, namaku Gabriel. Kamu tahu, hari ini aku senang sekali karena aku mendapatkan misi khusus dari Tuhan untuk menyampaikan berita bahagia. Akhirnya, tiba juga waktunya. Nah, ini dia pesan yang harus aku sampaikan. Kamu mau tahu isinya? Hmm, kasih tahu nggak ya? Oke, 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 oke. Mari kita lihat. Hmm, alamat tujuan Nasaret. Pesan, Allah akan lahir sebagai bayi manusia. Sampaikan kepada sang ibu untuk memberi nama Yesus. What? Tuhanku turun ke bumi menjadi bayi manusia? Aku udah pernah sih lihat bayi. Musa salah satunya. Tapi bentar, bentar, bentar. Tuhan jadi bayi manusia. Come on. Terus, siapa namanya? Yesus. Aduh, please deh. Itu kan nama yang biasa banget. Udah banyak yang pakai nama kayak gitu. Harusnya kasih nama bayi agung, bayi mulia, bayi ajaib, bayi super atau bayi utusan sorga. Kan itu lebih wow. Aduh, aku nggak ngerti apa yang terjadi dengan masa lalu yang dahsyat itu. Peristiwa Sodom Gomora, air bah, pedang berapi itu kan keren. Masa aku menyampaikan pesan kayak gini? Padahal aku bayanginnya harusnya Tuhan turun ke bumi kayak film Thor, Avenger. Ada kilat-kilat, petir, bumi bergetar, gonjang-ganjing. Tapi biar bagaimanapun, pemikiranku beda dengan pemikiran Tuhanku yang tidak dapat kuselami. Aku harus taat pada perintah Tuhanku. Misi ini harus terlaksana. Pesan ini harus disampaikan. Sementara makhluk di bumi berjalan tanpa sadar, Sang Ilahi tiba. Yang Maha Kuasa dalam sekejap membuat dirinya bisa hancur. Surga membuka dirinya dan menempatkan dirinya yang paling berharga di dalam tubuh seorang gadis muda bernama Maria. Tuhan menjadi sama seperti manusia. Yusuf sayang, makasih ya udah ngajak aku dinner. Enak banget makan malamnya. Hari ini aku seneng banget. Oh iya, udah malam nih. Kamu jangan capek-capek ya. Cepat bobo. Sama-sama Maria, buat tunanganku yang cantik, apa sih yang enggak? Oke say, aku selesaiin dulu bentar lagi. Pesanan kursi kayu Tante Elizabeth, dan nanti habis itu baru bobo. Ya udah, met bobo ya. Good night sayang. Jangan lupa mimpiin aku. Siap sayang. Good night juga Maria sayangku, cintaku. Ah, hah? Kok tiba-tiba terang benderang? Perasaan tadi lampunya udah aku matiin. Loh, siapa itu? Shalom Maria. Hai kamu yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau.
Jangan takut, hai Maria, sebab kamu beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya, kamu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan haruslah kamu menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana bisa seperti itu? Aku kan belum bersuami. Aku belum nikah. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Baiklah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sang pencipta kehidupan sedang diciptakan. Tuhan diberi alis, siku, 2 ginjal, dan limpa. Dia meregangkan tubuh ke dinding dan mengapung di dalam rahim ibunya. Tuhan begitu dekat. Yusuf, percuma kan pendidikan dan pekerjaanmu sebagai tukang kayu selama ini. Sekarang kamu dapetin ternyata tunanganmu udah hamil. Kalian kan belum nikah. Apa kata orang nanti? Kamu mau bohong apa? Emang aku bisa bohong? Aduh, gimana ya? Aku harus ngapain nih? Apa aku diem-diem batalin aja ya tunangan kita? Tapi kalau aku batalin, Maria kenapa-kenapa gimana gitu dong? Aduh, Tuhan, gimana ini? Odading, odadang, wadidau nih. Wahem, jadi ngantuk. Tidur dulu deh. Siapa tahu besok bangun dapat pikiran yang lebih fresh. Yusuf, anak Daud, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kamu akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan dan Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, wow, apa itu? Oh, ternyata begitu. Oke, kalau gitu, aku tidak ragu lagi. Aku tetap akan menjadikan Maria sebagai istriku. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat tepat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dia datang bukan sebagai kilatan cahaya atau sebagai penakluk yang tidak dapat didekati,
tetapi sebagai seseorang yang tangisan pertamanya didengar oleh seorang gadis petani dan seorang tukang kayu. Tangan yang pertama kali menggenggamnya tidak terawat, kapalan dan kotor, tanpa balutan sutra, tanpa sensasi, tanpa pesta, tanpa kehebohan. Yusuf sayang, makasih ya untuk semuanya. Aku hari ini bahagia banget. Sama-sama sayang. It's okay. Sudah menjadi kewajibanku. Lucunya Yesus senyum-senyum sambil tidur. Iya, ngomong-ngomong hari ini rasanya beda banget ya. Kok lebih terang, iya nggak sih? Jika bukan karena para gembala, tidak akan ada penerimaan. Dan jika bukan karena sekelompok pengamat bintang, maka tidak akan ada hadiah. Bro, kamu udah mandi belum sih? Kok bau mbek? Duh, ngantuk nih. Mana masih lama pagi. Aku merem bentar ya. Ntar bangunin ya. Enak aja, aku udah mandi tahu. Tuh, si abang kali yang belum. Iye, sama nih. Aku merem juga ya. Abang, ntar bangunin ya. Wele, enak aja. Tuh, si embek yang belum mandi. Mandi nggak mandi, tetep aja bau embek. Ya, kalau pada tidur, aku juga mau tidur. Ntar siapa dong yang bangunin? Bro, matiin lampunya. Silau nih, gak bisa tidur gua. Iya nih. Woi, orang mau tidur jadi nggak bisa nih. Bukan aku yang nyalain lampu. Siapa itu ya? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Ini tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven let you see, and heaven let you see, and heaven and nature sing. Apa? Yang lahir Juru Selamat? Wih, super keren dong. Pasti rame. Bentar. Tapi terbungkus kain lampin, palungan. Itu kan tempatnya si embek. Kenapa bukan kain sutra? Asik. Yang penting dapat makan gratis. Pas banget lagi lapar nih. Udah. Ini adalah berita bahagia. Yuk, capcus. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds gather watching, or silence flock by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light.
And all above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is. Para malaikat bersorak-sorai, surga pun gegap gembita menyambut lahirnya Sang Mesias. Dia datang dalam dunia yang kotor dan gelap, di mana hanya dengan kedatangannya lah yang dapat menarik kita keluar. Itu semua terjadi dalam sekejap, dalam satu saat, momen yang paling luar biasa. Firman itu menjadi daging, Tuhan menjadi manusia dalam sekejap. Christ was born, and God sent us salvation that blessed the Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born.